Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya ada di kota Makassar dan ketemu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Pendeta Julianus Tandirerung. Dan saya di kantor Pusat Sinode Kibait dan beliau adalah Ketua Badan Pengurus Pusat Majelis Sinode Kibait. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia mengaruniakan karunia-karunia kepada gerejanya. Dan Dia yang memberi kepada gerejanya nabi-nabi, rasul, penginjil, gembala, dan guru. Dan semua hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus. Metafora gereja sebagai tubuh Kristus artinya ada kesatuan dalam tubuh Kristus. Ada rencana Allah bagi tubuh Kristus, the body of Christ, yang sifatnya universal dan mencakup semua bangsa, semua suku bangsa di mana ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah gereja secara rohani. Memang ada banyak sinode-sinode atau denominasi-denominasi, tetapi gereja Tuhan Yesus Kristus adalah satu dan kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja memiliki tugas. Ada 5 tugas gereja, tapi top priority of tugas daripada gereja adalah membawa kabar baik kepada segala bangsa. Kita akan mendengarkan saudara kesaksian daripada Pak Pendeta Julianus bagaimana Kibait dari secara singkat telah dipakai Tuhan untuk membawa Injil ke suku-suku bangsa. Puji Tuhan, selamat bertemu. Selamat bertemu Pak Yohanes. Ya baik Pak Julianus, bisa diceritakan, mungkin diperkenalkan tentang sinode ini dan visi misi yang Tuhan taruh dalam hati Bapak sebagai pimpinan gereja. Ya. Baik, terima kasih Pak Yohanes ya. Baik. Sangat senang bisa kedatangan tamu spesial hari ini. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Pendeta Julianus Tandirerung, Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait. Ini awal periode kedua saya sebagai ya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurus Sinode Gereja Kibait. Ya, sedikit perkenalan tentang Sinode Gereja Kibait. Jadi Gereja Kibait ini berdiri sejak tahun 1936. Sebelum kemerdekaan. Sudah berdiri. Dan unik sekali, gereja ini bukan didirikan oleh tokoh-tokoh yang besar. Bukan oleh badan misi. Tapi oleh putra-putra daerah. Bahkan waktu itu mereka adalah siswa-siswa sekolah Alkitab. Namanya Sekolah Alkitab Makassar, SAM. Yang sekarang sudah Sekolah Tinggi Teologi Japrai. Ya. Tahun 36 itu ada siswa-siswa Sekolah Alkitab Makassar yang memang berlatar belakang dari Toraja. Mereka sebenarnya sudah orang Kristen aktif di gerejanya. Ya, tapi muncul kesadaran untuk pembaharuan iman di dalam diri warga gereja. Karena pada masa itu banyak juga orang yang sudah berKTP Kristen tapi sesungguhnya perilakunya bukan perilaku Kristen. Ada yang mengaku Kristen karena takut nanti kalau meninggal tidak dikubur secara Kristen. Itu salah satu faktor. Ya, jadi waktu itu pelayanan itu dimulai oleh sesungguhnya oleh anak-anak muda. Kemudian mulai berkembang menjangkau orang-orang di kota Makassar ini. Kemudian berkembang di Toraja juga berkembang. Begitu terjadi pembaharuan-pembaharuan di kalangan anak-anak Tuhan. Dan memang setelah mulai merambah ke Toraja, perkembangannya itu memang pesat di Toraja. Ya, berkembang dari Makassar di sini di kantor ini. Inilah tempat mereka memulai pelayanan tahun 36. Ya, gereja yang kemudian dibangun waktu itu ada di Jalan Gunung Latimojong. Itu gereja yang pertama. Ya. Jadi dari
Makassar, kemudian ke Toraja, kemudian berkembang ke berbagai kabupaten, berkembang ke berbagai provinsi yang ada di Sulawesi, baik itu ke Sulawesi Tenggara, ke Sulawesi Barat, ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kemudian mulai menjangkau pulau-pulau yang lain, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, sampai ke Ambon juga, kemudian Jawa. Ya. Kami sudah pernah beberapa kali masuk di Pulau Sumatera, tapi sampai saat ini belum terlalu berhasil. Kami ada satu jemaat di Batam, ya itu yang ada di bagian barat. Ya, kami juga sudah sampai di Nusa Tenggara Timur. Pernah kami sampai di Dili. Andai kata tetap berada di Dili, kita sudah ada di luar negeri juga sekarang. Ya, itulah kisah sekilas tentang perkembangan Gereja Kibait. Nah, saya ingin juga menyampaikan tentang nama. Karena ini menarik. Jadi awalnya gereja ini dinamakan Keperluan Injil Bangsa Toraja. Kibat. Itu karena kesadaran bahwa perlu ada pembaruan untuk orang-orang Toraja ini. Tapi kemudian mulai meluas lagi wawasannya bahwa tidak hanya kita mau menjangkau orang Toraja, tetapi juga seluruh Indonesia harus kita jangkau. Makanya diubah namanya menjadi Kerapatan Injil Bangsa Indonesia. Sudah skala nasional dari segi namanya. Dan dengan nama yang skala nasional itu Indonesia, maka kami bisa sampai ke berbagai provinsi sekarang ini. Demikian secara singkat Tuhan. Jadi puji Tuhan, gereja ini menjadi gereja nasional dan memiliki hati untuk bangsa Indonesia. Saudara, kita tahu semua bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ada ratusan suku dan ada ribuan pulau. Dan Tuhan Yesus mengasihi seluruh bangsa Indonesia. Apa visi dan misi untuk pertumbuhan atau pengembangan dan mungkin pergumulan apa yang Pak lihat? Keperluan apa untuk pengembangan gereja ini, Pak? Ya, jadi pertama tetap mengadakan pembaruan kehidupan rohani, seperti yang sudah dimulai dari awal gereja ini berdiri. Jadi pembaruan iman, kehidupan iman yang kuat di dalam Kristus. Kemudian memang kami rindu menjangkau semua pulau, semua suku, karena memang itu visi kami. Kemudian untuk menjangkau itu kami berusaha untuk meningkatkan penginjilan. Pada periode ini kami lebih fokus pada bagaimana betul-betul menjadikan semua anggota jemaat itu murid Kristus yang bergerak. Kita mobilisasi mereka untuk rajin dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gereja yang benar dan gereja yang sesungguhnya. Gereja dipanggil bukan hanya membangun ke dalam, tapi juga melihat keluar kebutuhan yang besar. Yesus Kristus Tuhan kita adalah saksi yang setia. Dia setia melakukan tugas dan panggilannya. Missio Christi dijalaninya. Menggenapi Missio Dei. Dan gereja juga memiliki misi gereja. Dan setiap orang Kristen, saudara dan saya, memiliki misi. Kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberkati bangsa Indonesia, untuk memberkati oikos, untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Ibadah atau penyembahan yang dinyatakan oleh Alkitab itu salah satunya adalah pelayanan-pelayanan kita dan perbuatan baik kita. Saudara, demikian percakapan kami dengan Bapak Pendeta Julianus Tandiredom dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.